Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon. Oke, teman-teman, hari ini kita sharing sedikit ya, teman-teman. Ini mulai kemarin sama hari ini ada sedikit pemberitahuan tentang pemblokiran subdomain. Jadi teman-teman tuh banyak yang menanyakan ke saya. Jadi kalau saya tanya satu persatu ya ribet sih jelasinnya. Karena ini sebenarnya agak sedikit aneh ya, karena apalagi untuk pengguna-pengguna blogger ini agak sedikit aneh. Pemblokiran subdomain Anda dinaikkan ke tingkat domain setelah 3 hari. Jadi subdomain dengan ditingkatkan ke domain ini apa artinya? Apakah berhubungan dengan blog kita? Apakah berhubungan dengan akun Google AdSense kita? Jadi buat teman sekalian, ini kan ada logo Google AdSense. Jadi di sini mungkin kalau untuk aksesnya itu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ke akun Google AdSense-nya pasti dinonaktifkan teman-teman. Jadi teman sekalian, di sini pengertiannya ya. Di sini kita baca dulu, nanti saya kasih contoh. Setelah itu kita baca dulu, nanti saya kasih contoh. Ini peningkatan pemblokiran subdomain Anda dinaikkan ke tingkat domain setelah 3 hari. Jadi setelah 3 hari ini ya teman sekalian. Apa maksudnya? Email ini untuk meningkatkan Anda bahwa sebagai dasar sebagian dari perubahan tab situs kontrol pemblokiran yang ada. Untuk subdomain Anda dinaikkan ke tingkat domain misalnya. Nah ini teman-teman, ini cukup jelas ya. Example.com, semuanya mastimon.com. Subdomain example.com, semuanya di sini contoh mastimon.com. Di sini sebenarnya nebeng domain teman sekalian. Kalau di Blogger itu saya nggak pernah bikin sih. Ini setahu saya para pengguna WordPress. Jadi buat teman sekalian yang pengguna Blogger atau mendaftarkan subdomain di Google AdSense-nya itu ya dinaikkan lah. Teman-teman beli domainnya tersendiri, jangan nebeng begitu. Ini bahasanya nebeng sih. Kombinasi setelan terus akan diterapkan ke example contohnya ke domainnya langsung ya teman-teman. Nah, ini tanggal berapa ini? Anda telah 20 Maret ya. Nanti 20 Maret klik di sini sebenarnya sama aja sih tampilannya. Oke, kalau kita lihat di tampilan Blogger itu sebenarnya di sini nggak ada ya, nggak ada subdomain. Cuma mungkin ada di sini teman-teman sedikit bingung sih. Di sini ada sih subdomain di sini, fallback subdomain. Tapi saya penggunaannya seperti apa saya nggak pernah gunakan. Karena di Blogger sendiri semuanya mastimon.com. Kalau kita buat blog di sini ya ini kita harus beli domainnya mastimon.com. Nggak mungkin di sini contoh .mastimon.com gitu ya, itu sebenarnya namanya subdomain, tapi di sini saya nggak bikin. Biasanya pengguna WordPress ini contohnya seperti ini, Tribunnews.com, paling banyak sekali Tribunnews ini memiliki subdomain ya. Bahasanya mereka tuh hanya beli domain satu Tribunnews, nanti subdomainnya tuh banyak gitu, kayak dikelompok-kelompokkan gitu. Contohnya seperti ini teman-teman, kita ke kaltimtribunnews.com, udah jelas ya. Di sini tribunnews.com-nya tetap ada, di sini ada Kaltimnya. Ini namanya subdomain. Nah, untuk next ke depan mungkin kalau diakses bisa, tapi untuk iklannya di sini bisa nggak ada, teman-teman. Nanti untuk next ke depan iklannya nggak ada. Kecuali kalau pihak Tribunnews itu beli domain khusus. Jadi kaltim.tribunnews.com. Jadi dia berdiri sendiri beda sama dengan Tribunnews. Kalau ini kan saling terkait nih antara Tribunnews sama kaltimtribunnews.com. Pengertiannya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Karena ini pendapat saya. Jadi buat teman-teman pengguna Blogger ya santai aja. Kalau teman-teman tuh punya channel YouTube, kok malah ngomongin channel YouTube. Kalau teman-teman itu punya blog mastimon.com, sudah beli domainnya satu aja dan ini sudah ada iklannya seperti ini ya, sudah aman aja. Di akun Google AdSense-nya akan aman. Tapi kalau teman-teman itu punya subdomain pengguna WordPress ya mungkin beberapa hari ke depan nggak ada iklannya, gitu aja sudah. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk masalah email yang ada masuk ke email teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir masalah blognya diblokir atau enggak. Subdomain itu buat pengguna-pengguna yang beli satu domain tapi subdomainnya itu banyak begitu. Oke teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.